Halo semuanya, selamat datang bersama saya Afdol Rizky Alim. Di video kali ini kita akan membahas tentang VPC dari AWS atau Amazon Web Services. VPC adalah sebuah layanan dari Amazon Web Service yang memberikan kita kemampuan untuk mengelompokkan servis-servis yang kita gunakan. VPC tidak hanya spesifik ada di AWS, melainkan hampir di semua cloud provider juga mempunyai VPC. Meskipun masing-masing cloud provider ini memiliki perbedaan tentang implementasi VPC-nya, namun kegunaan VPC di semua cloud provider tetaplah sama. Oke, jadi apa itu VPC? VPC adalah sebuah singkatan dari Virtual Private Cloud. Seperti yang tadi telah saya bahas, VPC digunakan untuk mengelompokkan servis-servis yang kita gunakan di Amazon Web Service melalui Virtual Network. Lalu, apa contoh kegunaan VPC? VPC merupakan salah satu komponen paling dasar yang ada di Amazon Web Service. Contohnya, ketika kita menggunakan EC2, mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan VPC agar instansi EC2 kita dapat diakses melalui internet. Amazon Web Service telah memberikan kita VPC default saat pertama kali kita membuat akun yang memudahkan kita untuk menjalankan instance EC2. Jadi ketika kita membuat EC2 instance dan membiarkan semua konfigurasi secara default, maka kita akan bisa mengakses instance tersebut melalui internet. Dan VPC juga terintegrasi di banyak service yang lain seperti Lambda, ECS, RDS, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengetahuan yang solid tentang VPC akan memperluas possibility tentang apa saja yang bisa kita lakukan dan juga sangat membantu saat proses debugging, terutama ketika kita mengalami masalah koneksi. VPC juga bisa digunakan untuk banyak hal, seperti hosting multi-tier architecture application, yaitu ketika kita ingin sebagian server bisa diakses melalui internet dan sebagian lain tidak bisa diakses melalui internet, seperti database dan sebagainya. Dan VPC juga memungkinkan kita untuk menghubungkan data center kita dengan servis-servis yang ada di AWS. Oke, sebelum kita masuk ke VPC, kita akan merefresh ingatan kita tentang basic networking. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua device yang ada di internet akan memiliki sebuah penanda yaitu alamat IP atau IP address. Seperti handphone atau laptop yang sedang teman-teman gunakan saat ini akan memiliki IP address agar bisa terkoneksi ke internet. Baiklah, di sini saya memiliki ilustrasi untuk merefresh bagaimana kita bisa terhubung ke internet. Pertama-tama kita memiliki berbagai macam device itu sendiri. Kita memiliki laptop, mobile, PC, tablet, dan lain-lain. Ketika device-device ini terhubung ke internet, sebenarnya kita melalui perantara yang berperan sebagai internet gateway yang bisa menghubungkan kita ke internet, yaitu adalah modem. Lalu, kita bisa terkoneksi ke modem dengan bantuan router. Jadi, device-device ini menuju router terlebih dahulu, lalu menuju modem, dan modemlah yang mengarahkan ke internet. Lalu, ketika kita terhubung ke sebuah router, kita memiliki jaringan tersendiri yang disebut dengan local network. Apa artinya itu local network? Dengan router dan local network, kita bisa berkomunikasi antara device yang satu dengan yang lainnya menggunakan sebuah local IP yang formatnya biasanya seperti berikut ini. Nah, dengan bantuan local IP ini, setiap device mampu menemukan device yang lain. Lalu, bagaimana jika kita tidak memiliki internet gateway atau kali ini adalah modem? Maka kita tidak bisa mengakses internet, tetapi kita masih bisa berkomunikasi antara satu device dengan device yang lain. Demikian adalah penjelasan
tentang basic networking yang biasa kita temui sehari-hari, dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana kesamaan networking tersebut dengan networking yang ada di AWS. Selanjutnya, kita akan langsung membuat VPC dan akan mendemonstrasikan penerapan jaringan dengan meluncurkan sebuah instance EC2. Oke, langsung saja kita akan membuat VPC. Saya sudah berada di halaman konsol Amazon Web Service. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan mencari service VPC. Ada di sini atau bisa kita cari di sini. VPC. Setelah halaman VPC terbuka, klik Your VPC. Ini adalah VPC default yang telah dibuat AWS saat kita membuat akun baru. Kita akan membuat VPC baru dengan cara menekan tombol Create VPC. Kita beri nama, yaitu adalah di sini tutorial VPC. Lalu kita diminta mengisi IPv4 CIDR block. Kita isi dulu di sini 10.0.0.0/16. Ini nanti akan saya jelaskan. Mari kita isi terlebih dahulu. Untuk IPv4 CRDI block tidak perlu kita isi, no. Tenancy pilih default, dan terakhir kita klik Create VPC. Ya, VPC telah berhasil dibuat. Baiklah, kita akan membahas tentang CIDR block. CIDR block adalah sebuah singkatan dari kepanjangan Classless Interdomain Routing. Tujuan utama dari CIDR block adalah mengalokasi range IP dan untuk kegunaan routing. Jadi dengan CIDR kita bisa mengalokasi berapa jumlah IP address yang akan digunakan. Contoh, kita bisa mengalokasi dari 10.000 sampai 10.010. Format yang seperti IP ini merupakan prefix dan slash beserta angka di belakang merupakan sebuah mask. Oke, bagaimana cara membacanya? Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang cara membaca binary. Bagi yang lupa atau sekedar refreshing, di sini kita akan membahas cara membaca binary. Kita biasanya menggunakan angka desimal seperti ini, terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Dengan binary kita hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Berikut adalah contoh sebuah angka binary 1101. Kita membaca binary dari kanan, jadi seharusnya kita membacanya 1011. Apa arti 0 dan 1 di sini? Kita akan memangkatkan angka 2 dengan posisi di mana binary tersebut berada, dimulai dari 0. Jadi untuk ini kita beri 2 pangkat 0, lalu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jika kita terjemahkan, maka berarti di sini adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu angka tersebut kita kalikan dengan binary yang ada di atas. 1 kali 1, 2 kali 0, 4 kali 1, dan 8 kali 1. Kita mendapatkan angka ini, lalu kita kemudian mendapatkan hasilnya, yaitu 13. Berarti binary 1011 merupakan angka desimal 13. Setiap angka binary di sini biasa disebut juga sebagai bit. Jadi di sini kita memiliki 4
angka binary yang berarti kita memiliki 4 bit, dan di sini adalah binary dengan format 8 bit. 8 bit biasa disebut juga dengan 1 byte. Kita memerlukan format ini karena IP address menggunakan format 4 byte. Oke, mungkin di sini kita semua sudah paham dan kita sudah refresh tentang binary. Ini adalah contoh IP address yang kita terjemahkan menjadi angka binary, yaitu setiap byte-nya dipisahkan dengan tanda titik. Jadi di sini kita memiliki 1 byte, 1 byte, 1 byte, dan 1 byte. Nah, jika kita mengingat kembali prefix CIDR yang tadi kita bahas, yaitu 10.0.0.0, maka kita akan mendapatkan format seperti ini. Lalu kita juga punya mask, dalam contoh tadi adalah 16. Untuk penghitungan mask, maka kita akan meletakkan angka 1 sesuai dengan angka masknya, namun dimulai dari kiri. Oke, jadi kita di sini memiliki angka 1 sebanyak 16 buah, dan kita memiliki akhiran berupa angka 0. Lalu apa arti angka 1 dan 0 ini? Nah, setiap angka 0 ini jika kita gabungkan dengan prefix yang di atas, sesuai urutannya yaitu 16 digit di belakang dan 16 digit di belakang. Di sini kita bisa mendaftarkan sebuah alamat IP. Jadi mulai dari akhiran 0, lalu kemudian 1, 10, 11, semua angka 0 ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah alamat IP. Sehingga jadinya seperti ini, alamat IP paling rendah kita adalah 16 digit dengan huruf 0, seperti di sini, yaitu 10.0.0.0 dan diakhiri dengan 16 digit angka 1, yang jika kita artikan ke dalam desimal yaitu 10.000 dan 10.0252525 untuk bagian ini. Jadi jika kita hitung totalnya dari sini sampai ke sini, kita mendapatkan total IP 65.536. Lalu hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan membuat modem atau internet gateway seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu kita ke menu internet gateways. Nah, di sini kita akan membuat create internet gateway. Kemudian kita akan membuat internet gateway. Kali ini kita beri nama internet gateway-nya tutorial internet gateway. Create internet gateway. Akan ada warning, tapi bisa kita hiraukan. Lalu jika kita perhatikan, di sini ada kolom state. Internet gateway yang baru kita buat memiliki status detached, dan yang satu lagi memiliki status attached. Apa artinya? Internet gateway yang baru kita buat saat ini sedang tidak digunakan, oleh karena itu kita harus mendaftarkannya kepada VPC yang akan kita gunakan. Caranya, kita klik Actions, lalu Attach to VPC. Select VPC, kita pilih Tutorial VPC, Attach Internet Gateway. Ya, dengan demikian VPC yang tadi kita buat telah memiliki cara untuk mengakses internet. Lalu hal yang selanjutnya kita akan membuat sebuah subnet. Oke, ini adalah subnet yang juga secara default sudah disiapkan untuk kita. Jadi apa itu subnet? Ingat ketika waktu kita membuat VPC, kita telah membuat CIDR block yang mana kita menentukan range IP yang akan kita gunakan. Di situ kita memiliki total 65.000 alamat IP yang siap untuk dipakai. Lalu dengan subnet, kita bisa membagi IP-IP tersebut sebagai subsections. Anggap saja kita ingin 1000 IP kita bisa diakses oleh publik, tetapi
kita ingin 1000 lagi hanya bisa diakses dari dalam, tidak bisa diakses melalui publik. Dengan subnet, kita bisa melakukannya. Oke, mari kita buat satu public dan satu private subnet. Pertama, kita harus memilih VPC-nya, yaitu VPC yang baru tadi kita buat, yaitu tutorial VPC. Lalu kita beri nama public subnet, availability zone, no preference. Lalu kita juga akan diminta mengisi CIDR block. Lagi-lagi kita akan memberikan alokasi IP untuk public subnet ini. Di sini kita isi saja 10.0.0.0.24. Jika teman-teman sudah memahami penjelasan CIDR block tadi, maka di sini sama saja. Lalu kita tambah satu subnet lagi, yaitu add new subnet. Kita beri nama private subnet, no preference. Lalu kita beri di sini 10.0.1/24. Oke, kita di sini memberikan CIDR block baru yang berbeda seperti dari yang di atas. Mohon maaf, harusnya 10. Oke, di sini kita memberikan alokasi yang berbeda dari CIDR block public yang ada di atas. Lalu kita klik create subnet. Nah, di sini kita bisa melihat subnet yang baru saja kita buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah network access control list. Network access control list adalah sebuah layer security yang bersifat seperti sebuah virtual firewall, yaitu kita menetapkan rule apa saja yang boleh diakses dan apa saja yang tidak boleh diakses. Di sini kita bisa melihat ACL yang sudah ada, yaitu ACL default dan satu lagi yang dibuat otomatis saat kita membuat VPC. Oke, jika kita klik, kita tarik ke atas. Dua hal penting yang kita perhatikan adalah inbound rules dan outbound rules. Inbound rules merupakan rules yang menjelaskan bagaimana kita mengatur traffic masuk. Sedangkan outbound rules adalah rule yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengatur traffic keluar. Nah, jika kita lihat di sini ada dua rule default yang dibuat secara otomatis. Yang pertama dengan rule number bintang yang menolak akses semua jenis traffic, dan satu lagi rule number 100 yang memberikan akses ke semua jenis traffic. Apa maksudnya? Jika kita klik edit inbounds, angka bintang di sini adalah rule default yang tidak bisa kita ganti, dan satu lagi yang bisa kita ganti di angka 100 yang mengizinkan semua jenis traffic dari semua source. Di sini kita bisa mengganti menjadi SSH. Dan di sini kita juga bisa mengganti source tertentu yang bisa mengakses resource kita. Oke, jika kita tambah new rule dan kita beri angka 90, kita juga memberikan SSH, dan di sini kita kasih deny. Nah, apa yang akan terjadi? Rule ini akan dievaluasi dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, ketika di angka 90 kita tidak memberikan akses SSH, maka akses SSH tidak akan masuk ke dalam resource kita. Nah, tetapi jika kita menghapus rule ini, kita memberikan akses di rule number 100. Selanjutnya, save change. Lalu
Outbound rules sama seperti inbound rules, hanya saja ini untuk traffic keluar. Yang terakhir, kita akan membuat sebuah route table. Kita akan ke halaman route tables. Route tables bersifat seperti router yang tadi saya jelaskan, yaitu seperti router yang biasa kita gunakan di rumah ataupun di kantor. Route table akan menentukan bagaimana traffic akan diteruskan. Apakah traffic hanya berlaku lokal atau traffic akan diteruskan ke internet. Ketika kita membuat VPC, sebuah default route table akan dibuat secara otomatis. Dan kita bisa lihat di sini, dan route table tersebut adalah main route table. Oke, jika kita klik, di sini kita bisa lihat routes. Ini adalah route default yang juga dibuat, yaitu route table akan mengarahkan setiap local traffic. Jadi bagaimana cara kita menghubungkannya ke internet? Pertama-tama kita pilih edit routes. Lalu kita klik add route. Nah, di sini kita akan memasukkan lagi CIDR block, yaitu 0.0.0.0/0. Nah, ini berarti adalah semua kemungkinan IP address akan kita target ke internet gateway. Nah, kita pilih internet gateway yang tadi kita buat. Lalu kita save, close. Nah, di sini telah berhasil, maka route table ini akan mengarahkan setiap local traffic ke targetnya masing-masing dan mengarahkan sisanya ke internet gateway. Jadi kita sudah bisa terhubung ke internet. Nah, di sini kita juga akan memberi nama. Kalau di sini namanya kosong, kita akan memberi nama route table-nya, yaitu public route table. Karena route table ini terhubung ke internet, jadi kita beri nama public. Dan kita juga akan membuat satu route table lagi, yaitu route table yang hanya berlaku secara lokal. Mari kita buat create route table. Kita beri nama private route table. Di sini kita masukkan VPC yang kita buat. Lalu terakhir klik create. Close. Jika kita lihat detailnya, route seperti yang tadi juga akan dibuat secara default, yaitu route table ini akan mengarahkan setiap local traffic. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk routes yang ada di sini, karena kita tidak memerlukan internet gateway untuk route yang bersifatnya lokal. Oke, jadi kita di sini sudah punya dua route tables, satu public dan satu private. Ada satu hal lagi yang akan kita lakukan, yaitu kita kembali ke public route, lalu kita pilih tab Subnet Associations. Nah, di sini kita akan mendaftarkan subnet mana saja yang akan masuk ke dalam route table ini. Kita klik edit. Nah, di sini karena ini adalah public route tables, kita akan memilih public subnet. Kita klik save. Dan kita kembali ke private route table. Kita juga edit subnet associations. Nah, dan di sini kita akan memilih private subnet. Klik save. Ya, jadi kedua route table kita telah siap, yaitu route table public dan route table yang private. Jadi, setelah kita lihat perbedaannya antara public route dan private route, yaitu public route memiliki akses
menuju internet melalui internet gateway seperti modem yang saya jelaskan tadi, sedangkan private route tidak memiliki akses ke internet. Dan gambaran saya tadi bahwa kita di sini tidak memiliki modem. Nah, jadi begitulah perbedaan antara public dan private subnets, yaitu private subnet berada di dalam sebuah route table yang tidak memiliki akses ke internet. Nah, subnet ini yang kita beri nama private subnet tidak memiliki route menuju ke internet. Sedangkan public route yang kita daftarkan di sini dan di sini subnetnya, subnet public ini terdaftar di dalam sebuah routes yang memiliki akses menuju ke internet melalui internet gateway. Oke, jadi sudah jelas. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi diagram yang menjelaskan tentang apa yang baru kita buat. Oke, jika kita lihat di sini, kita mempunyai private dan public subnet. Kita juga memiliki sebuah network access control list. Lalu kita juga memiliki route tables, dua route tables di sini. Kita memiliki internet gateway yang berada di dalam sebuah VPC. Dan ini adalah akses menuju internet. Oke, berikut penjelasannya. Ketika kita mendapatkan sebuah traffic internet, akan ada sebuah proses mapping dari AWS yang akan menerjemahkan sebuah DNS atau public IP ke sebuah tujuan. Oke, let's say kita memiliki sebuah IP address, lalu AWS menemukan bahwa IP address itu berada di dalam sebuah instance yang ada di dalam VPC kita, maka traffic akan diteruskan ke internet gateway, lalu ke route table, lalu di sini adalah network access control list. Di sini akan dilakukan pemeriksaan apakah traffic ini diizinkan atau ditolak. Lalu akhirnya traffic masuk ke dalam public subnet dan ditargetkan ke instance yang dituju. Nah, itu adalah ilustrasi sebuah traffic masuk atau inbound yang tadi telah kita bahas. Lalu berikutnya, ketika terjadi sebuah outbound traffic, misalkan dari salah satu instansi yang berada di public subnet, lalu diarahkan ke network access control list, di sini akan dilakukan pengecekan terhadap outbound rules, lalu diarahkan ke route tables. Di sini route table akan menentukan di mana traffic akan diteruskan, apakah bersifat lokal atau diteruskan ke internet. Jika diteruskan ke internet, traffic akan diteruskan ke internet gateway, lalu traffic akan sampai ke internet. Itu adalah penjelasan tentang public subnet. Lalu bagaimana dengan private subnet? Private subnet, seperti yang kita lakukan tadi, berada di dalam sebuah route tables yang tidak memiliki internet gateway. Oke, jadi jika ada traffic dari private subnet, traffic akan diteruskan ke NACL, lalu diteruskan ke route table. Karena route tables ini tidak memiliki internet gateway, maka traffic tersebut hanya berlaku secara lokal. Oke, lalu dari route table akan meneruskan kemana traffic akan diteruskan. Dan tidak mungkin private subnet ini mendapat sebuah traffic dari luar karena route table-nya tidak memiliki internet gateway. Kali ini adalah sebuah screenshot dari settingan network yang ada di laptop saya. Ini adalah screenshot dari setting network MacBook. Di sini bisa kita lihat di tab TCP dan IP. Ini adalah settingan yang persis sama kita buat ketika tadi kita membuat VPC. Yang pertama, kita memiliki IP address. Lalu, di 3 bagian ini adalah bagian penting yang tadi kita buat. Oke, kita memiliki subnet mask seperti ini. Dan kita juga memiliki router seperti ini. Jadi dengan kombinasi router dan
subnet mask ini, jika teman-teman ingat cara penghitungan CIDR block tadi, maka akan sangat mudah dimengerti mengapa kita memiliki IP address 172.20.10.10. Oke, sekarang adalah hal terakhir yang kita lakukan sebelum kita mencoba konfigurasi VPC yang tadi telah banyak kita buat. Oke, pertama kita pilih VPC yang tadi kita buat. Saya naikkan dulu ke atas. Nah, di sini kita memiliki detail DNS hostnames disabled. Oke, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengenable DNS hostnames. Kita klik actions, edit DNS hostnames. Kita klik enable, lalu save. Oke, apa yang terjadi di sini adalah kita ingin memberikan public DNS hostname kepada setiap instansi yang kita daftarkan ke dalam VPC ini. Dan satu hal lagi, kita pergi ke halaman subnets. Kita akan melakukan perubahan kepada public subnets yang tadi kita buat. Kita klik. Oke, saya naikkan dulu. Di sini kita memiliki detail auto assign public IP address sebagai no. Kita akan mengubah ini menjadi yes agar resource yang berada di dalam public subnet ini mendapatkan public IP address. Caranya kita klik actions, modify auto assign IP settings, dan kita pilih enable. Lalu kita klik save. Ya, kita sudah siap dan selanjutnya adalah kita membuat EC2 instance. Oke, di sini saya telah berada di dashboard EC2. Di sini kita akan menjalankan sebuah EC2 instance dan kita akan mencoba untuk bereksperimen dengan VPC yang tadi telah kita gunakan. Oke, pertama-tama kita klik launch instance. Pastikan teman-teman berada di region terdekat, yaitu Singapura. Klik launch instance. Pertama-tama kita akan memilih AMI atau AMI. Kita pilih saja Amazon Linux 2 karena ini free tier eligible, dan ada beberapa lagi Red Hat dan SUSE dan Ubuntu. Agar kita berada di halaman yang sama, kita pilih saja Amazon Linux, select, lalu pilih T2 Micro, lagi-lagi karena free tier eligible, karena ini hanya untuk testing purpose. Lalu kita pilih next, configure instance details, number of instance 1, purchasing options kita biarkan default. Nah, di sini kita akan memilih VPC. Ini adalah VPC default yang dibuat secara otomatis. Kita akan menggunakan VPC yang baru saja kita buat. Oke, kita pilih tutorial VPC. Nah, kita pilih subnet. Di sini ada dua subnet, yaitu public dan private. Di sini kita akan mencoba dulu public subnet. Oke, kita biarkan yang lain sebagai default. Kita pilih next, add storage. Storage kita isi juga default, yaitu kita memiliki 8 GB storage. Lalu next. Kita akan memasukkan tag, kita isi saja name, tutorial, isi tuh. Kita pilih next, configure security group. Oke, yang terakhir. Apa itu security group? Security group merupakan sebuah layer security yang sama seperti yang tadi telah kita buat. Perbedaannya adalah jika network access control list berada di layer
VPC, sedangkan security group berada di layer instance. Jadi kita memiliki dua layer security. Ketika traffic lolos di layer VPC, traffic akan diperiksa lagi di layer instance, yaitu layer security group. Jika traffic tersebut tidak memenuhi kriteria, maka traffic akan ditolak. Sebaliknya, jika traffic memenuhi kriteria, maka traffic akan diteruskan ke instance. Oke, ini adalah rule default, yaitu SSH di port 22 dari semua IP address. Oke, kita biarkan saja default, lalu kita klik review and launch. Nah, di sini adalah review. Yang terakhir kita pilih launch. Nah, di sini kita akan diminta untuk memiliki pair yang akan digunakan untuk SSH ke dalam instance. Karena saya sudah membuat sebelumnya, saya akan memilih existing. Jika teman-teman belum memiliki, maka pilih create new key pair. Oke, ini akan kita butuhkan. Kita checklist checkbox ini. Yang terakhir, kita klik launch instance. Ya, setelah selesai, kita klik view instance. Instance kita akan muncul di sini. Ini adalah instance yang baru kita buat dengan instance state running. Bisa kita klik. Dan sebelumnya kita akan beri nama, yaitu public instance. Nah, di sini adalah detail instance yang tadi kita buat. Di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki IP address, public DNS, berdasarkan konfigurasi yang tadi kita lakukan. Di sini instance type, dan details yang lainnya. Oke, lalu yang akan kita coba lakukan adalah kita akan mencoba koneksi ke dalam instance ini dengan menggunakan terminal. Kita klik di sini, connect. Ini adalah instruksi untuk connect melalui SSH client, dan saya akan pindah ke terminal saya. Baiklah, saya telah berada di terminal, dan saya akan mengikuti instruksi yang telah ditunjukkan di dashboard EC2 tadi. Oke, pertama-tama saya akan make sure bahwa saya telah memiliki key pair-nya. Di sini saya akan periksa dengan ls. ls. Ya, saya memilikinya. Lalu hal yang akan kita lakukan adalah kita akan memodifikasi level akses, yaitu chmod 400 preman terminal.pem. Oke, ini adalah key pair yang saya dapat untuk koneksi SSH ke instance saya. Lalu saya tekan enter. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, apa yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan perubahan level akses kepada sebuah file menggunakan perintah chmod. Jika kita lihat dokumentasinya, man chmod. Nah, di sini kita melakukan perubahan permission kepada file tersebut berupa angka permission 400. Oke, jika kita ingin lebih tahu detailnya, kita akan melakukan perintah seperti ini, ls min long all. Nah, ini adalah permission yang tadi kita buat. Simpelnya 400 adalah kita memberi permission untuk read kepada user yang sedang menggunakan sekarang, ditandai dengan 3 bit ini. Lalu
kita tidak memberi akses apa-apa kepada grup dan kepada other users. Oke, mungkin lebih jelasnya akan saya bahas di video berikutnya dan saya akan membahasnya secara lebih detail. Oke, lalu saya akan melakukan komen SSH, yaitu SSH min I, lalu diikuti dengan key pair-nya, yaitu preman-terminal.pem. Lalu saya akan memasukkan tujuan IP. Kali ini saya akan login sebagai EC2 user. Kalau teman-teman menggunakan Ubuntu, di sini ganti menjadi Ubuntu, karena itu adalah nama default yang dibuat di AWS EC2. Lalu saya akan memasukkan IP address atau public DNS yang yaitu seperti ini. Saya copy dan saya paste. Lalu saya tekan enter. Yes. Oke, nah dan di sini kita telah berhasil terkoneksi ke dalam instansi EC2. Jika ada teman-teman yang masih gagal, perhatikan lagi langkah-langkah yang tadi kita lakukan, dan jika ada kesulitan tinggalkan di kolom komentar. Di sini saya bisa melakukan apa saja layaknya di instalisasi Linux pada umumnya. Saya bisa print who am I. Ya. Lalu hal selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba melakukan akses internet dari dalam sini. Saya akan mencoba melakukan HTTP call ke sebuah website melalui perintah curl curl http/example.org. Oke. Nah, di sini perintah ini tidak akan berhasil karena kita tidak memberikan akses untuk melakukan HTTP call. Oke. Bisa kita cancel dulu dengan perintah Ctrl+C. Lalu hal yang akan saya lakukan adalah saya akan ke halaman Network SCL. Lalu kita klik Network SCL tadi yang kita buat. Kita pilih Inbound Rules. Oke, baiklah. Ini adalah alasan mengapa kita tidak bisa melakukan HTTP access kepada website tadi. Hal ini dikarenakan kita tidak memberikan permission inbound rules terhadap traffic yang akan masuk. Jika teman-teman ingat, kita memberikan semua akses kepada outbound rules pada bagian tadi kita melakukan setting outbound rules, tetapi kita hanya memberikan satu akses terhadap inbound rules, yaitu di port 22. Sehingga traffic kita berhasil keluar, tetapi tidak berhasil kembali untuk sampai ke dalam instance. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan akses tersebut dengan cara add new rule. Kita akan memberi rule number 10. Lalu untuk custom type, kita bisa saja memberi all traffic, namun itu tidak dianjurkan karena itu bukan best practice, melainkan kita akan memberi option custom TCP. Nah, di sini kita akan mengisinya 1024, range IP 1024 sampai 65.535. Apa artinya? Ini adalah range port yang akan kita beri akses untuk masuk. Oke, lalu setelah selesai, saya akan save change. Dan saya akan mencoba kembali melakukan HTTP call. Saya ketik perintah yang sama. Ya, dan di sini saya berhasil mendapatkan response HTTP, yang berarti bahwa saya telah berhasil melakukan internet call dengan memberikan akses inbound rules terhadap traffic yang akan masuk. Dan saya akan mencoba satu hal lagi, yaitu saya akan menjalankan web server di dalam instansi ini. Jadi saya akan membuat
instansi ini bisa diakses melalui web browser, melalui DNS yang tadi kita terima. Pertama-tama akan saya clear dulu. Di sini saya akan menggunakan web server Nginx. Pertama akan saya install dengan perintah sudo, karena kita memerlukan level access root, sudo yum install Nginx. Oke, di sini kita mendapatkan output no package Nginx available. Nginx available in Amazon Linux Extra. To use run, kita copy perintah ini, lalu kita paste. Is this okay? Yes. Nginx telah berhasil diinstal, lalu kita coba clear lagi. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa instalasi Nginx apakah sudah berhasil dengan perintah sudo nginx minv. Ya, di sini kita telah memiliki output Nginx, yang berarti kita telah memiliki Nginx web server di sistem kita. Lalu kita akan mencoba menjalankannya dengan perintah sudo systemctl start Nginx. Ya. Lalu hal yang akan kita lakukan berikutnya, kita akan ke web browser dan mencoba apakah kita sudah bisa mengakses. Saya pilih instance tadi. Saya akan coba akses public IP-nya melalui browser. Ya, dan untuk saat ini kita tidak akan mendapatkan respons apa-apa karena instansi tersebut tidak akan bisa diakses melalui web browser. Jika teman-teman ingat, kita perlu melakukan satu hal lagi di setting VPC kita. Kita kembali ke AWS Console, kita ke VPC, lalu pilih Network ACL. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita menambah inbound rules untuk memberikan akses HTTP atau port 80. Oke, di sini kita beri add new rules. Di sini kita beri 20. Kita beri HTTP. Dan terakhir kita save change. Oke, lalu satu lagi kita harus mengubah setting security groups. Ya, saya akan pilih security group yang tadi saya gunakan. Saya edit inbound rules. Saya akan menambahkan rules yaitu HTTP seperti yang tadi. Saya akan berikan CIDR blocks untuk semua traffic. Lalu saya save. Oke, saya sudah bisa mencoba kembali di web browser. Saya tekan reload. Voila, dan di sini saya telah berhasil menampilkan welcome page dari Nginx. Oke, jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Lalu berikutnya saya akan mencoba membuat instance di dalam private subnet dan kita akan melihat bahwa instance tersebut tidak akan memiliki public IP seperti instance yang berada di public subnet. Oke, saya akan launch instance. Proses yang sama seperti tadi. Oke, next, configure details. Nah, perbedaannya di sini
saya akan memberikan private subnet. Oke, lalu saya next, add storage, add text, lalu security group. Oke, ingat di sini kita memberi port 22, lalu kita klik review and launch. Yang terakhir kita pilih launch. Oke, launch instance. Lalu view instance. Oke, kita tekan reload. Oke, jika kita klik instance tersebut, lalu kita naikkan ke atas. Nah, di bagian detail, di sini kita tidak memiliki public IP dan public DNS. Oke, itulah yang akan terjadi kepada sebuah instance yang berada di sebuah private subnet. Baiklah, sekian video dari saya tentang AWS VPC dan EC2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang mengalami kesulitan atau ingin berdiskusi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sehat selalu, keep learning, dan terima kasih.